Assalamualaikum. Shalom. Perkenalkan saya Muhammad Agung dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas research dari BPA Institute dengan tema Arsitektur dan Kota di Tengah Bencana, Refleksi Gempa Myanmar, Thailand 2025. Pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 12.50 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tengah Myanmar, dengan pusat gempa berada di dekat Mandalay, kota terbesar kedua di negara tersebut. Gempa ini merupakan yang terkuat sejak tahun 1912 di Myanmar. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal, sekitar 10 km, yang menyebabkan guncangan sangat kuat di permukaan. Guncangan gempa dirasakan hingga negara tetangga seperti Thailand, Laos, India Timur Laut, dan sebagian Bangladesh. Penyebab utama gempa ini adalah pelepasan mendadak tekanan tektonik yang terakumulasi di sepanjang sesar Sagaing, sebuah sesar geser aktif yang membentang dari utara ke selatan Myanmar. Analisis seismik menunjukkan bahwa patahan memanjang sekitar 200 hingga 350 km dengan kedalaman dangkal sekitar 10 km, yang memperkuat intensitas guncangan di permukaan. Selanjutnya, berdasarkan laporan DDM Myanmar dan DDPM Thailand per 14 April 2025. Lembaga Manajemen Bencana Nasional dari kedua negara tersebut, di Myanmar tercatat sebanyak 3.700 orang tewas, 129 orang hilang, 4.800 orang luka-luka, dan sebanyak 199.000 pengungsi, sedangkan angka di Thailand relatif kecil yaitu sebanyak 44 orang tewas dan 38 orang luka-luka. Selain itu, orang kehilangan yang tempat tinggal dan terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan makanan. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit, terutama menjelang musim hujan. Kebutuhan prioritas seperti pendidikan dalam situasi darurat, banyak sekolah rusak atau digunakan sebagai tempat pengungsian. Keamanan pangan butuh makanan siap saji dan bahan pokok, karena pertanian rusak parah. Kesehatan rumah sakit rusak, fasilitas kesehatan kewalahan, kekurangan obat, layanan reproduksi, dan dukungan mental. Di tengah krisis ini, kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi yang paling terdampak. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal dan harus tidur di ruang terbuka tanpa perlindungan memadai. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya sistem air dan sanitasi, terutama di wilayah pedesaan. Akibatnya, risiko kesehatan meningkat tajam. Di sisi lain, lonjakan harga dan kelangkaan pangan mulai mengancam ketahanan nutrisi, khususnya bagi ibu dan anak. Meski banyak infrastruktur hancur, pasar lokal masih berfungsi, membuka peluang bagi bantuan uang tunai untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya secara fleksibel. Selanjutnya, kondisi sebelum dan setelah bencana. Gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar ini telah meninggalkan dampak yang sangat besar bagi jutaan penduduk. Kerusakan yang meluas tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar yang esensial. Sebanyak 3.300 fasilitas keagamaan, seperti masjid, gereja, dan vihara, mengalami kerusakan, mengguncang kehidupan spiritual banyak orang. Lebih dari 41.000 rumah hancur, menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, lebih dari 500.000 orang terhambat aksesnya terhadap layanan kesehatan penting yang dapat menyelamatkan nyawa. Tak hanya itu, sekitar 1.800 sekolah turut rusak, mengganggu pendidikan ribuan anak. Angka-angka ini jelas menggambarkan skala kehancuran yang terjadi, menunjukkan betapa mendesaknya bantuan kemanusiaan di sektor-sektor vital seperti tempat tinggal, pendidikan, fasilitas ibadah, dan layanan kesehatan. Karakteristik bangunan yang terdampak gempa di Myanmar dan Thailand tahun 2025. Kita mulai dari rumah tinggal, yang menurut catatan USGS, sebagian besar terdiri dari bangunan informal seperti logam dan kayu, serta konstruksi bata tanpa tulangan. Tipe bangunan ini sangat rentan, terutama yang tidak memiliki rangka beton dan pondasi kuat. Lalu, kita lihat gedung bertingkat seperti perkantoran dan hotel. Di Myanmar, bangunan tinggi masih relatif jarang dan banyak yang dibangun tanpa memperhitungkan risiko gempa. Akibatnya, banyak gedung lama, termasuk rumah sakit dan apartemen, mengalami kerusakan berat. Sebaliknya, gedung modern yang dibangun dengan standar seismik yang baik umumnya lebih tahan. Berikutnya adalah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting lainnya. Laporan UNICEF menunjukkan kerusakan parah pada fasilitas ini. Banyak sekolah yang runtuh akibat tidak adanya struktur kolom penopang, dan rumah sakit pun harus beroperasi dalam kondisi darurat karena rusaknya bangunan. Yang terakhir, bangunan keagamaan seperti kuil, masjid,
dan pagoda juga mengalami kehancuran ekstrim. Bangunan suci ini umumnya berlapis bata berat tanpa struktur penguat, membuatnya sangat rentan. UN Habitat mencatat bahwa sebagian besar biara yang disurvei runtuh total, mengakibatkan hilangnya warisan budaya yang sangat berharga. Faktor penyebab kerusakan bangunan pasca gempa yang ditemukan oleh UN Habitat di Myanmar tahun 2025. Pertama, dari sisi kerusakan infrastruktur, kita melihat dampak luas, mulai dari bandara, rumah sakit, hingga situs bersejarah seperti Istana Mandalay turut terdampak. Jalan utama dan jembatan juga terganggu, memperlambat respons darurat. Kondisi ini mendorong pengungsian besar-besaran. Ribuan warga tinggal di shelter sementara, yang tentunya menimbulkan risiko tinggi jika terjadi gempa susulan. Kemudian, terdapat proses pembongkaran bangunan yang masif, termasuk 600 bangunan dan sebagian besar biara di Mandalay. Banyak bangunan suci tak mampu bertahan akibat konstruksi yang lemah. Dalam proses penilaian awal keamanan, 70-80 dari ribuan bangunan dinyatakan aman, namun masih ditemukan kerusakan berat di antaranya. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam akurasi survei cepat pasca bencana. Sayangnya, perbaikan dilakukan secara tidak terkoordinasi, tanpa pengawasan resmi, sehingga justru bisa membahayakan. Hal ini diperburuk oleh penilaian geologi yang tidak memadai, serta banyaknya penyimpangan standar konstruksi dan material. Kita juga melihat masalah pada praktik konstruksi, seperti bangunan yang terlalu rapat dan tidak mendukung keselamatan kota. Ditambah lagi, perencanaan kota yang kurang matang dan tidak adaptif terhadap risiko bencana. Faktor lain yang memperparah adalah minimnya tenaga terampil, tidaknya tersedia panduan arsitektur tahan gempa, dan tingginya risiko di permukiman informal yang tidak memiliki solusi jangka panjang. Semua faktor ini saling terkait dan memperburuk skala kerusakan yang terjadi. Kondisi pengungsian pasca gempa Myanmar 2025 berdasarkan laporan Shelter NFI dan CCCM National Cluster. Kita melihat bahwa penyaluran bantuan sangat terbatas dibandingkan kebutuhan di lapangan. Dari total lebih dari 755.000 orang yang membutuhkan barang non-makanan darurat, hanya 15% yang telah menerima bantuan. Untuk shelter darurat, kondisinya lebih memprihatinkan. Hanya 2% dari target penerima bantuan yang telah terpenuhi. Bantuan yang paling banyak didistribusikan berupa barang-barang NFI, non-food items, seperti terpal, selimut, kelambu, alas tidur, dan lampu tenaga surya. Namun jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Sebanyak 96.394 orang telah menerima item NFI, namun jenis bantuannya tersebar tipis. Bahkan untuk perlengkapan penting seperti matras dan kitchen set jumlahnya masih sangat minim. Begitu juga dengan barang shelter, hanya sekitar 11.000 orang yang menerima, dan sebagian besar berupa terpal sederhana. Sementara jumlah emergency shelter kit yang tersalurkan sangat kecil. Dari sisi modalitas bantuan, 83% disalurkan dalam bentuk barang langsung, in-kind, dan hanya 17% yang berupa uang tunai, cash, yang relatif kecil skalanya untuk mendorong swakelola. Terakhir, kondisi lapangan memperlihatkan shelter yang tidak layak huni. Gambar-gambar di sisi kanan menunjukkan tenda-tenda darurat yang bocor, tidak tahan cuaca, bahkan dibangun di area berbahaya seperti di sekitar rel kereta. Minimnya akses terhadap sanitasi, air bersih, dan pencahayaan membuat para pengungsi berada dalam situasi yang sangat rentan, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya terpadu dalam penyediaan shelter yang aman, layak, dan berkelanjutan dalam respons kemanusiaan ke depan. Sebagai penutup, data yang telah disampaikan menunjukkan besarnya dampak gempa bumi di Myanmar, khususnya pada sektor-sektor penting seperti tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas keagamaan. Diperlukan upaya bersama dan langkah konkret untuk memastikan bantuan yang tepat sasaran serta percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Sekian dan terima kasih. Pray for Myanmar dan Thailand.